Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Zikri Amalia dengan NIM 23140102779. Pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan tafsir mengenai Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai dengan 82. Namun sebelum kita masuk ke dalam tafsir, marilah kita terlebih dahulu membaca ayat ataupun Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Kemudian kita lanjutkan dengan arti perkata, kemudian tafsir, dan juga keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Sadaqallahul azim. Arti perkataannya yaitu qala, berkata Khindir, hadza, ini, firaqu, perpisahan, baini, antara kau, wa bainik, antara kamu, sa'unabbi'uka, akan beritahu kepada kamu, bitakwil, dengan takwil malam, apa yang tidak tastati', kamu mampu, alaihi, atasnya, sabar, bersabar. Amma, adapun, safinah, perahu, fakanat, maka ia, limasakin, milik orang-orang miskin, ya'malun, mereka bekerja, fil bahri, di laut, fa'aradtu, maka aku hendak, untuk a'aibaha, merusaknya. Wakana, dan ada, wara'akum, di belakang mereka, malik, raja, ta'khud, mengambil, kulla safinah, setiap perahu yang bagus, wasbah, dengan paksa. Wa amma, dan adapun, gulam, anak muda, fakana, maka adalah abawahu, kedua orang tuanya, mu'minaini, keduanya orang tuanya mukmin. Fakhashina, maka kami khawatir, ayyurahikuhuma, bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya, tughyana, kepada kedurhakaan, wa kufra, dan kekafiran. Fa'aradna, maka kami menghendaki, bahwa ayyubadilahuma, bahwa mengganti bagi keduanya itu orang tua tadi, wa khashina, maka kami khawatir, bahwa ayyurahikuhuma, dia akan mendorong keduanya, tughyana,
kepada kedurhakaan wa kufra. Maka kami menghendaki ayyubadilahuma, mengganti bagi keduanya, rubbuhuma, tubuh mereka berdua, khairah, lebih baik, minhu, darinya, rokoba, kesucian, wa aqroba, yang lebih baik, yang lebih dekat, ruhmah, kasih sayang, wa amma, dan adapun, jidaru, dinding, fakana, maka adalah liwulamaini, milik dua orang pemuda, yatimaini, kedua yatim, fil Madinah, di Madinah ataupun di kota, wakana, dan ada, tahtahu, di bawahnya itu, kanzul, harta simpanan, lahumah, bagi keduanya, wakana, dan adalah, abuhuma, ayah keduanya ataupun orang tuanya, salihah, orang yang saleh, fa'aradu, maka menghendaki, Rabbuka, Tuhanmu, ayyuba, lugo, keduanya sampai, asyuddahuma, kedewasaan mereka berdua, wa yastakhrija, dan keduanya mengeluarkan, kanzahuma, harta simpanan mereka berdua, rahmah, rahmat, min rabbik, dari Tuhanmu, wama, dan tidak, fa'altuhu, aku melakukannya, an amri, dari kemauanku, dzalika, demikian, takwil atau penjelasan, malam, apa yang tidak, tastati', kamu sanggup, alaihi, atasnya, sabarah, bersabar. Arti keseluruhannya yaitu dia ataupun Khindir berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya adalah mukmin ataupun orang yang beriman. Dan kami khawatir bahwa anak muda itu akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan juga kekafiran. Pada ayat 81, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Kemudian pada ayat 81, ayat 82, dan adapun dinding rumah itu adalah milik anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya melanjutkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang diperbuat bukan menurut kemauanku sendiri atau menurut kemauan Khindir. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini mengenai kisahnya Nabi Khindir dan juga Nabi Musa alaihissalam, yang mana Khindir ini adalah seorang soleh dari Bani Israel dan Musa sebagai salah satu ulul azmi. Bagaimana pada masanya itu Bani Israel itu bertanya kepada Musa, wahai Musa, adakah yang lebih pintar daripada kamu? Apa jawab Nabi Musa? Tidak ada yang lebih pintar lebih dari aku. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pergilah engkau kepada Khindir, yaitu orang soleh dari Bani Israel tadi, untuk mendapatkan ilmu darinya. Dan syarat menuntut ilmu yang diajukan oleh seorang orang soleh tadi ataupun Khindir adalah bersabar untuk tidak banyak bertanya kepadanya. Artinya diperintahkan kepada Nabi Musa yang ingin menuntut ilmu ataupun mencari ilmu dari seorang Khindir untuk tidak banyak bertanya, namun bersabar dengan proses yang akan dilaluinya.
Kemudian tanpa ada aba-aba, seorang Khidir itu membolangi perahu orang lain. Dan tentu saja seorang Nabi Musa itu bingung tentang apa yang diperbuat oleh Khidir, dikarenakan itu dianggap sebagai perbuatan yang melenceng atau tidak baik, dikarenakan membolongi perahu orang lain. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Khidir selanjutnya, yaitu membunuh seorang anak yang ternyata anak itu adalah anak yang durhaka. Kemudian selanjutnya Khidir merobohkan dinding rumah dari seorang warga seperti itu. Dengan semua yang telah dilakukan oleh Khidir, tentulah Musa bingung kenapa Allah memerintahkannya belajar kepada orang yang berbuat kerusakan terhadap kapal orang lain, terhadap nyawa orang lain, dan juga terhadap rumah orang lain. Jadi menurut Nabi Musa kan perbuatan Khidir itu adalah perbuatan yang jahat dan semena-mena. Namun ternyata ada takwil di dalamnya, yang mana terdapat dalam ayat 78, yaitu aku akan memberikan penjelasan kepada kamu tentang apa yang tidak kamu ketahui, dikatakan oleh Khidir. Yang mana pada ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada Musa tentang takwil, arti batin dari sebuah Al-Quran ataupun sebuah kejadian yang dia hadapi tersebut. Ternyata alasan dari Khidir membolangi perahu itu dikarenakan Khidir tahu di depan itu akan ada sebuah pengusaha, seorang raja yang akan merenggut kapal tersebut ataupun perahu tersebut dari nelayan. Jadi Khidir tahu apa yang ada di depan, maka dia rusak saja daripada ada raja-raja yang zalim yang akan merusak kapal tersebut, yang mana raja-raja tersebut tentu akan memanfaatkan sesuai dengan keinginannya, entah itu baik atau tidak baik. Namun untuk mengantisipasi, seorang Khidir membolangi perahu dan juga merusaknya agar perahu tersebut tidak diambil oleh raja tersebut. Kemudian selanjutnya tentang membunuh anak kecil. Ternyata Khidir membunuh anak kecil tersebut dikarenakan ternyata anak itu durhaka kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan anak tersebut akan membawa kedua orang tuanya kepada kekafiran, dikarenakan kedua orang tuanya sangat sayang kepada anaknya ini. Dikhawatirkan dikarenakan rasa sayang kepada anak, kedua orang tua tersebut akan mengikuti kesesatan yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian di ayat selanjutnya Khidir mengungkapkan bahwa kami menghendaki sekiranya Tuhan itu memberikan pengganti bagi kedua orang tua yang sangat sayang kepada anaknya ini, pengganti yang lebih baik, yang tidak durhaka, yang tidak membawa kepada kesesatan, yang tidak memaksa orang tuanya untuk berbuat kekafiran. Kemudian mengenai dirobohkannya dinding ataupun ketika Khidir merobohkan dinding, hikmahnya adalah ternyata rumah itu adalah milik kedua orang anak yatim, yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia, yang kemudian ternyata ada harta di bawah bangunan tersebut, yang mana tersimpan harta bagi mereka yang telah disiapkan oleh orang tuanya sebagai bekal. Maka sebenarnya tujuan dari ayat ini yaitu memberikan takwil ataupun penjelasan batin ataupun tersirat di dalam sebuah ayat.
Kemudian relevansinya dengan dunia pendidikan, jika kita kaitkan ayat-ayat tadi dengan dunia pendidikan, maka judul ataupun tema yang sangat tepat yaitu semangat di dalam menuntut ilmu. Kita lihat bahwa Nabi Musa, walaupun dia seorang nabi, ketika Allah memerintahkannya untuk belajar, ya belajar. Jadi sudah nabi, belajar juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kesabaran di dalam menuntut ilmu, yang mana Khidir mengajarkan kepada Musa untuk bersabar terhadap apa yang dihadapinya, dan juga berpikir tentang makna sesungguhnya di dalam sebuah kejadian ataupun peristiwa. Bagi seorang pendidik, yaitu ini harus sabar di dalam mengajar, dikarenakan sabar adalah kunci berhasil di dalam melakukan pendidikan. Contohnya Rasulullah itu berhasil selama berabad-abad sampai hari ini berkat kesabarannya. Bayangkan jika Rasulullah itu tidak bersabar, maka akan banyak sekali manusia-manusia yang menganggap Nabi kita itu buruk. Namun pada kenyataannya Rasulullah berhasil untuk bersabar, dan ilmunya bertahan sampai hari ini dan masih kita terapkan sampai detik ini. Saya rasa kemudian ada juga hikmah mengenai berpikir tadi yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa melalui Khidir, yaitu tidak buru-buru dalam bertanya dan juga menarik kesimpulan, yaitu seorang di dalam dunia pendidikan saat ini kita memang tidak diperkenankan untuk cepat dalam bertanya dan juga dalam menarik kesimpulan, namun kita berpikir terlebih dahulu, menelaah terlebih dahulu apa yang sebenarnya dibicarakan. Jadi tidak asal bertanya tanpa berpikir terlebih dahulu. Saya rasa itu saja penjelasan mengenai tafsir Tarbawi Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Saya apabila bersalah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.